Maaf ya. Apa nih? Pondasi, dinding, atap, listrikan, Oh, sanitasi. Jadi ini nanti satu video dulu. Oh, pondasi tok sekarang. Besi, ini apa ini? Batu, semen, pasir, kedalaman, Bagel. bagel, pengerjaan. Oke. Yo. Lingguh kok ngadeg apa dengklet. Udah paham, yo. Serasa di briefing. Oh, udah on. Cepet men. Oke, Bos. Tahapan membangun sebuah rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di videonya channel Bibir Konstruksi. Ya, untuk opening saya akan memberikan garis besarnya dulu ya. Membangun rumah itu ada 7 aspek yang paling fundamental ya sebenarnya. Saya klarifikasi dulu sama Mas Rusdi, benar enggak 7 aspek ini ya? Biar kita sama-sama belajar, sama-sama tahu Mas. Iya. Pertama pondasi, Iya. yang kedua dinding, Betul. 3 atap, Iya. 4 kelistrikan, Iya. 5 sanitasi, Iya. 6 sirkulasi dan akses jalan pintu, yang ketujuh terakhir aksesoris seperti pagar, kanopi, taman. Iya. Gitu. Oke. Nah, di video kali ini kita ngobrol lebih spesifik lagi di pertama pondasi. Ya. Temanya Nanti pondasi. video yang menerangkan tentang pondasi kita akan lebih detail lagi di video selanjutnya. Ada lokasi yang pas pengerjaan pondasi. Kali ini kita ngobrol dulu tentang pondasi. Pondasi itu bagian pondasi itu apa aja, Mas? Ya. Untuk yang paling gampang dulu untuk tipe 36. Oke. Pondasi rumah 36. Sebenarnya rumah tipe 36 dengan bentangan yang kecil, terus tinggi bangunan yang pendek, tidak tinggi ya. Itu pondasinya tidak sulit. Kita tinggal membuat galian sekitar 60 cm kedalamannya. Oh, kedalamannya 60 cm. Iya. Lebar Biasanya 30 cm untuk pondasi sendiri. Lanjutannya adalah setelah itu memberikan cakar. Untuk tipe 36 mungkin akan dikasih di ujung-ujungnya saja cakar itu. Hanya untuk menjaga tembok-tembok dan struktur di atasnya. Jadi tidak usah banyak-banyak. Artinya mungkin sekitar 4 cakar saja sudah cukup. Yang selanjutnya akan dibantu dengan kolom-kolom. Maka untuk struktur itu kita gunakan 4 cakar di ujungnya. Lalu setelah penggalian kita taruh batu pondasi, leverasi ketinggian yang diinginkan. Lalu kita pasang pembesian yaitu slope. Pembesian fondasi itu adalah slope namanya. Bentar, pelan-pelan Mas. Ini biar pemirsa ini paham. Kan pondasi tadi kedalaman dan lebar udah. Kemudian besi yang digunakan itu biasanya untuk apa? tipe 36 itu besi dengan diameter 8 mm. Udah cukup ya itu ya? Sudah cukup. Itu kalau 36 satu lantai? Iya. Kalau 2 lantai? Kalau 2 lantai beda. Kalau 2 lantai kita menggunakan pembesian itu 12 mm. Iya. Itu bagelnya juga beda ukuran ya? Beda. Bagel untuk 1 lantai kita gunakan diameter 6 mm. Sedangkan bagel untuk 2 lantai kita gunakan 8 mm. Kenapa berbeda? Karena besaran strukturnya berbeda. Tapi pada prinsipnya entah itu 1 lantai atau 2 lantai tetap cakarannya di 4 titik aja nih? Oh tidak. Untuk 2 lantai kita lihat denahnya dulu. Denahnya itu penting. Denah bentuknya seperti apa, kamar-kamar di mana, muatan paling berat di sebelah mana. Lah itu menentukan banyaknya cakar. Sebenarnya cakarnya mungkin ditopang dengan 4 saja cukup, tapi mungkin tapaknya lebih besar. Oh, lebih luas. Iya, tapaknya lebih luas untuk 2 lantai dan kolom yang ke atasnya itu lebih besar. Karena besi yang digunakan otomatis lebih besar, besinya lebih besar, kolomnya diameternya juga lebih besar, kolomnya sendiri besar dimensi kolom lebih besar. Untuk tipe 36 1 lantai biasanya kita gunakan istilah kolom praktis, yaitu
paling 10 kali 15 saja. 10 kali 15 cm. Kalau untuk 2 lantai biasanya kita gunakan 10 kali 25 cm. Itu yang 2 lantai. Terus jarak antar bagel untuk pondasinya, Mas? Jarak antar bagel itu kalau untuk 1 lantai 20. Oh gitu. Ya, 20 cm. Untuk 2 lantai kita biasanya sama 20. Cuma nanti ujung-ujungnya akan jadi 15. Jadi di ujung tuh 15 cm, di tengahnya 20. Oh gitu, untuk 2 lantai ya. Kedalamannya yang untuk 2 lantai juga beda ya? Lebih dalam lagi? Ya, untuk kedalamannya sebenarnya nggak ada patokannya. Kita lihat itu struktur tanah keras. Ketika tanah itu digali sudah keras, aman gitu. Biasanya untuk daerah perkotaan itu cukup dengan 1,5 meter saja sudah keras tanahnya. Tapi biasanya di daerah pinggiran kota atau bekas sawah itu tanah dalamnya mungkin sekitar 2 meter atau lebih dalam dari tanah perkotaan. Tanah perkotaan mungkin 1 meter lebih sedikit sudah tanah keras karena itu tanahnya yang sudah strukturnya keras. 1,5 meter itu yang untuk meletakkan batu pondasinya tadi ya? Bukan, untuk meletakkan footplate namanya. Footplate? Bukan batu 60 cm. Batunya 60 cm? Iya, footplate ini. Ngobrol tentang footplate berarti ya? Itu sekelumit tentang pondasi, kita ngobrol yang besinya tadi sama ukuran-ukuran untuk tipe 3. Nah, kalau pondasi itu cara ngitungnya gimana, Mas? Antara tipe 36 kemudian naik lagi ke 45, terus 72, 90 itu selisihnya apa pakai besi yang sama atau gimana? Ya, untuk sebenarnya untuk tipe 36, tipe 45, tipe 60 itu sama saja ketika dia tetap di 1 lantai dan bentangannya tidak panjang, artinya ruang per ruang ini jaraknya cuma 3 sampai 4 meter. Itu adalah jarak aman, jadi nggak perlu besinya besar-besar gitu. Kita efisien aja setepat mungkin, artinya bukan sehemat mungkin tapi setepat mungkin, artinya besi ini udah cukup untuk menahan, maka cukup seperti ini semua tadi, besi 8 saya kira sudah cukup untuk menjadi slope. Kalau kolom cakarnya mungkin sekitar besi 10 mm. Kalau masalah batu itu pakai pondasi batu kali atau batu gunung atau gimana? Biasanya untuk daerah Solo sendiri saya menggunakan batu Merapi itu, batu pondasi, batu gunung. Ya. Bedanya apa, Mas? Batu kali sama? Sebenarnya untuk aplikasinya juga beda atau? Iya. Atau menyesuaikan ketersediaan alam? Sebenarnya ya kekuatan batunya untuk fondasi ini tidak begitu signifikan diperlukan. Karena sebenarnya yang menumpuk beban terbanyak itu di slope-nya sama di cakarnya. Jadi ini pondasi tersebut tidak butuh yang sangat keras gitu, tidak butuh untuk kasus tipe 36, tipe 45 dan tipe 90, ya 1 lantai lainnya karena itu digunakan untuk dinding untuk menampung urukan saja. Jadi batu sendiri tidak memegang peranan sebagai pengokoh atau penguat struktur, itu bukan. Batunya sendiri cuma numpang untuk urukan sama untuk peletakan slope. Jadi kekuatan batu sendiri dirasa cukup ya sudah. Jadi nggak perlu batu yang keras. Misalnya ada batu andesit, nggak perlu. Kalau untuk batu ini tipe 36 batu kali bisa digunakan atau batu gunung bisa, sama aja itu. Nggak signifikan. Nggak masalah untuk masalah jenis batunya. Ya. Kemudian kalau yang pondasi itu kan ada digali nih, kayak istilahnya kayak kalen, kayak selokan itu kan. Semoga penonton pemirsa bisa membayangkan ya. Dikasih apa tadi, footplate? Dikasih ya, pertama itu galian untuk pondasi itu step 60. Nanti dikasih batu saja. Batu. Ya, ketika galian nanti 1 atau 1,5 meter sampai tanah keras, itu untuk penanaman footplate. Iya. Jadi yang 1 footplate itu lebih dalam,
Kalau yang fondasi batu kali tersebut cuma 60 cm, 50 cm saja. Kemudian baru yang tadi ya besi apa? Slope. Ya. Itu fondasi dari gali, kemudian meletakkan batu, semen, kemudian sampai slope dan masang apa cakar ayamnya tadi. Berapa lama Mas? Sampai bisa naik ke konsep nganu video selanjutnya ke dinding itu nunggu berapa lama? Sehari 2 hari? Kalau luas 36. Oh, luas 36 ya. Luas 36 untuk pemasangan pondasinya cepat ya Mas ya. Untuk pemasangan pondasi beberapa hari. Iya, beberapa hari saja karena memang bangunannya kecil. Itu tergantung waktunya, tergantung luasan yang dikerjakan. Kalau 36 tadi butuh berapa tukang untuk pondasi itu? Tipe 36 biasanya kita gunakan 6 orang. Cepet ya? 6 orang sudah cepat. 2 hari 3 hari pondasi udah kelar. Sudah kelar ya. Terus semen pasir kayak gitu, adonannya gimana? Untuk pondasi? Iya, untuk pondasi biasanya kita gunakan 1 banding tipe 36 1 banding 5 ya. 1 lantai ya? 2 lantai sama enggak? Lain, lebih keras. Nanti 1 banding 3 2 lantai. 2 lantai 1 banding 3. Pondasi semen dan pasir 1 lantai 1 banding 5. Semennya sak-sak, pasirnya 5 sak. 5 sak. Biasanya kita takarannya pakai ember. 2 lantai 1 banding 3. Semennya biasanya pakai apa? Semen kita apa tergantung sebenarnya semen itu yang biasa kita gunakan itu kalau tidak sekarang Holcim namanya dinamik, kalau tidak dinamik ya kita gunakan biasanya 3 roda gitu. Pasir tetap merapi ya? Ya. Yang terdekat. Iya, betul. Oke, pas azan ini semoga informasi tentang pembahasan pondasi bermanfaat. Ada pertanyaan langsung di kolom komentar atau dihubungi saja via WhatsApp Diri Konstruksi. Terima kasih Mas. Ya, sama-sama. Kita ngobrol lagi tentang pondasi pasar Senin atau Selasa insya Allah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.